Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Abi Lemaiwa Channel. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi tips dan triks untuk lolos tes wawancara untuk seleksi P3K Guru tahap 1, yang mana di sini akan admin bagikan semacam prediksi teman-teman ya, prediksi untuk tes soal wawancara ya. Jadi ini untuk berkaitan dengan tes wawancara. Adapun di sini ada beberapa soal wawancara lengkap dengan pembahasannya yang akan admin bahas pada video kali ini yang berkaitan dengan tes wawancara. Jadi teman-teman tidak boleh meremehkan wawancara, karena tentunya tes wawancara juga itu memiliki ambang batas nilai yang harus dicapai oleh teman-teman guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K Guru di tahun 2021, tepatnya di tahap 1. Jadi kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama di sini adalah nomor 1, Anda merupakan seorang asisten yang bertugas membantu dokter dalam proses operasi bedah. Saat itu Anda ditugaskan untuk membantu dokter yang akan melaksanakan operasi bedah, namun Anda mengetahui bahwa dokter tersebut dalam keadaan mabuk alkohol. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? Di sini posisinya pilihan ganda teman-teman ya. A. Menegur dokter tersebut. B. Melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk. C. Membiarkannya, yang penting pelaksanaannya tercapai. Nah di sini opsi jawabannya itu langsung kita jawab saja teman-teman ya. Opsi jawabannya adalah B teman-teman ya. Opsi jawabannya B. Alasannya apa? Karena di sini dijelaskan bahwa posisi Anda pada soal ini yaitu sebagai asisten yang harus profesional dan berdedikasi dalam membantu tugas dokter. Namun di sisi lain, posisi Anda sebagai pelayan kesehatan juga harus memperhatikan betul-betul kesehatan dan keselamatan pasien serta SOP, standar operasional prosedur. Jadi memang opsi yang paling tepat di tes wawancara nomor 1 ini adalah B. Kita harus melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk. Artinya jangan sampai nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pasien, seperti itu teman-teman ya. Nah ini untuk soal prediksi soal nomor satu ya, seperti itu. Kita ke prediksi soal nomor 2 untuk tes wawancara. Nomor 2, pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. B. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah kira-kira apa pandangan teman-teman ya tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah? Nah, silakan teman-teman jawab ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawabannya di sini teman-teman adalah A ya. A yaitu masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Nah, di sini lengkap dengan pembahasannya teman-teman ya. Pembahasannya masyarakat itu memiliki potensi-potensi teman-teman ya, yaitu yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah, mengingat bahwa sekolah itu berfungsi sebagai lembaga yang melayani anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Sehingga memang untuk opsi jawaban A di tes wawancara ini itu jauh lebih tepat teman-teman, dan kemungkinan mendapatkan poin yang sangat tinggi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ya. Di sini untuk soal nomor 3, teman-teman silakan lihat. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai seorang guru? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru jika banyak sekali sampah bertumpuk di depan rumah ya, karena mobil pengangkut sampah itu sebentar rusak? Jawabannya di sini kita pilih opsi B teman-teman ya. Kita pilih opsi B, membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Nah, kira-kira apa alasannya di sini sudah dibahas.
Kasus pada soal di atas berkaitan dengan kepentingan orang banyak sehingga tidak bisa diputuskan sendiri dan harus didiskusikan dengan pihak terkait seperti ketua RT atau tokoh masyarakat setempat. Jadi opsi jawaban yang paling tepat memang teman-teman adalah B ya, seperti itu. Ya, opsi yang paling tepat adalah B. Nomor 4, suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda: A. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. B. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. C. Menahan diri mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Nah, di sini ketika kita mendapatkan kritikan tajam padahal kita sudah bekerja keras, kira-kira apa reaksi teman-teman ya? Di sini opsi yang paling tepat ini adalah C teman-teman ya, C, yaitu teman-teman wajib menahan diri, kemudian kita mencermati kritikan tersebut itu untuk perbaikan, sebenarnya adalah untuk melakukan perbaikan. Di sini pembahasannya jelas. Dalam menghadapi sebuah kritikan, alangkah baiknya untuk mencermati kritikan tersebut karena dengan mencermati kita dapat mengetahui kritikan tersebut benar atau tidak sehingga kita dapat melakukan perbaikan, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Ya, di sini untuk soal nomor 5, di sekolah tempat Anda bekerja sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi. B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C. Karena ada petugas masing-masing guru BK sebaiknya saya diam saja. Nah, kira-kira apa solusi teman-teman ya setelah teman-teman membaca soal di atas? Opsi jawabannya adalah B teman-teman ya. Opsi jawaban yang paling tepat adalah B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku tidak merokok. Di sini pembahasannya jelas. Untuk memberikan contoh perilaku yang baik, guru saja tidak cukup dan harus didukung seluruh warga bersama seluruh komponen untuk menjadi tauladan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita pindah ke soal nomor terakhir teman-teman ya. Di sini Anda ditunjuk sebagai ketua rapat dan ketika rapat sedang berlangsung ada salah seorang peserta rapat menerima telepon. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Membiarkannya, menegurnya supaya keluar dari rapor. C. Membiarkannya menerima telepon. Jawabannya adalah Anda berada pada posisi sebagai ketua rapat. Seorang ketua rapat harus mempunyai wibawa, tegas, tanggung jawab, dan bijaksana dalam mengatur jalannya rapat. Membiarkannya menerima telepon merupakan jawaban yang paling tepat karena tindakan tersebut merupakan tindakan bijaksana serta dapat dimaklumi karena peserta rapat tersebut bisa saja menerima telepon. Nah, kira-kira apa opsi jawaban yang paling tepat? Nah, di sini teman-teman silahkan jawab ya dan komen di kolom komentar. Tapi di sini admin langsung berikan saya jawaban. Di sini jawabannya C teman-teman ya, seperti itu. Ternyata teman-teman masih ada soal berikutnya ya. Sekarang kita ke soal berikutnya. Di sini ada soal nomor 7. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendiri. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak ada pemaksaan dan semua ikut berkontribusi. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok, menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa yang terlibat dalam kerja kelompok. Jadi di sini opsi jawabannya adalah B teman-teman ya, yaitu meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Alasannya di sini dibahas sebagai seorang guru itu teman-teman tidak hanya sekedar memantau, tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajarannya, seperti itu. Kemudian soal nomor 8 seperti ini teman-teman ya. F adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru saya menghadapi siswa seperti F, V dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya.
B. Memberikan PR yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Memberikan V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. Nah, opsi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. Nah, di sini dibahas bahwa prestasi akademik dan non akademik harus berjalan beriringan. Jadi di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagian akademiknya. Jadi memang opsi yang paling tepat itu adalah C, seperti itu. Soal nomor 9. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. B. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati, akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Nah, kira-kira jawaban yang paling ideal di sini untuk soal di atas adalah A, teman-teman ya, mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. Seperti itu ya, supaya nantinya itu kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, di sini pembahasannya sebagai guru yang berkompeten, baiknya Anda dapat berkoordinasi dan bersinergi seperti apa yang telah ditugaskan oleh guru yang Anda gantikan, seperti itu. Nah, untuk soal terakhir, ini soal nomor 10, Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa, kebetulan calon siswa urutan ke 120, ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolahmu, tetapi pada saat pendaftaran kalah dulu dengan siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarnya lebih dulu calon siswa yang lain. B. Menerima siswa lain karena mendaftar lebih dahulu untuk menjaga objektivitas. C. Membahas dan dalam rapat panitia agar keputusan diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk soal nomor 10 untuk tes wawancara ini, teman-teman silakan jawab sendiri dan tulis komentar di kolom komentar untuk jawaban soal nomor 10. Seperti itu ya. Oke, mungkin sampai di sini saja 10 nomor prediksi soal tes wawancara. Semoga ada manfaat walaupun sedikit. Silakan di-share dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Semoga lolos seleksi P3K tahap 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.